Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hajan Hidayat yang telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami mengenai regresi berganda dengan variabel interping. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Zukni, yang kedua ada Diah Fadilah Ritonga, yang ketiga ada Nur Asikin, dan yang keempat ada Lydia Nanda, yang terakhir ada Fitra Ramadan Aziz. Materi yang pertama mengenai uji beda parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik merupakan uji perbedaan dengan uji T memiliki Statistika parametrik. Uji perbedaan dengan uji T memiliki beberapa bentuk bila dikaitkan dengan keadaan atau banyaknya sampel, yaitu 1 sampel, 2 sampel bebas, dan 2 sampel berpasangan. 1 sampel, uji perbedaan 1 sampel adalah untuk menguji apakah rata-rata sampel yang ditentukan sama atau berbeda dengan rata-rata sampel sekarang. Yang kedua, 2 sampel bebas atau independen, di mana kedua sampel tidak memiliki ketergantungan satu sama lain. Misalnya membandingkan prestasi siswa dari 2 kelas yang berbeda. Antara kedua kelas tidak memiliki ketergantungan satu sama lain. Tujuan uji perbedaan 2 sampel bebas ini adalah untuk menguji apakah rata-rata kedua sampel sama atau berbeda. Kedua sampel bisa berasal dari satu populasi yang sama atau 2 populasi yang berbeda, dan banyaknya anggota tiap sampel tidak harus sama. Yang selanjutnya ada 2 sampel berpasangan, di mana kedua sampel memiliki keterkaitan satu sama lain, misalnya membandingkan prestasi siswa dari 2 pelajaran yang berbeda atau membandingkan nilai pretest dan posttest dari siswa. Tujuan uji perbedaan 2 sampel berpasangan ini adalah untuk menguji apakah rata-rata kedua sampel sama atau berbeda. Selanjutnya uji perbedaan 3 sampel atau lebih, di mana uji T hanya dapat digunakan untuk menguji perbedaan 1 dan 2 sampel dan tidak dapat digunakan untuk menguji perbedaan 3 sampel atau lebih. Karena pengujian uji T yang berulang-ulang akan menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan atau bertambahnya tingkat kekeliruan. Misalnya, andaikan dipilih tingkat kesalahan alfa sama dengan 5%, maka pada uji T untuk menguji perbedaan 3 sampel akan menyebabkan tingkat kepercayaan menurun menjadi 0,95 dikalikan 3 sama dengan 0,86, atau bertambah tingkat kekeliruan sebesar sama dengan 1 dikurang 0,86 sama dengan 0,14. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut, maka pengujian 3 sampel atau lebih sebaiknya digunakan uji ANOVA, Analysis of Variance, atau ANAVA. ANOVA terdiri dari 2 bagian, yaitu ANOVA 1 jalur atau biasa disebut dengan one way, dan ANOVA 2 jalur atau biasa disebut dengan two way. ANOVA 1 jalur digunakan untuk menguji perbedaan 2 sampel atau lebih, dan ANOVA 2 jalur digunakan untuk menguji perbedaan 2 sampel atau lebih serta interaksi yang terjadi antar variabel. Selanjutnya ada statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter apapun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana, uji ini tidak bergantung pada populasi. Dalam uji statistik non-parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Hal ini menyebabkan uji statistik non-parametrik juga disebut sebagai metode bebas distribusi. Statistika non-parametrik digunakan pada data yang tidak memenuhi syarat normalitas atau populasi tidak berdistribusi normal. Misalnya, ada uji perbedaan, yaitu ada uji Mann-Whitney atau uji U dan Wilcoxon.
Yang kedua ada uji keterkaitan atau hubungan, ada korelasi Spearman, peringkat Kendall, dan Wilcoxon. Next. Pada uji perbedaan atau uji T, contohnya yaitu rata-rata target pencapaian produksi rumput laut di seluruh provinsi adalah 100%. Untuk mengetahui kebenarannya, maka dilakukan sampling data di 15 provinsi sebagai berikut. Sesuai pada tabel di bawah ini, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka lembar kerja baru, caranya pilih file new, kemudian isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan. Yang ketiga, isilah data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Yang keempat, untuk menjalankan prosedur ini adalah dari menu, kemudian pilih Analyze, klik Compare Mens, kemudian klik One Sample T-Test. Kemudian masukkan variabel capaian pada kotak test variabel dan masukkan 15 pada test value. Selanjutnya, klik Option sehingga muncul kotak dialog, isi 95% pada condition interval dan pilih Exclude Case Analysis by Analysis. Klik Continue, lalu klik OK. Lalu akan muncul tampilan output SPSS seperti pada tabel di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai dua sampel bebas atau biasa disebut dengan independen. Yang dimana independen sampel tes digunakan untuk menguji signifikan beda rata-rata dan kelompok. Tes ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh soalnya seperti konsentrasi nitrat di perairan A dan B. Pengukuran konsentrasi nitrat pada air laut dilakukan di dua perairan yang berbeda dengan melakukan sampling di 10 stasiun di setiap perairan. Berikut hasilnya. Langkah-langkahnya, yang pertama, buka lembar kerja baru, caranya pilih file, klik new. Yang kedua, isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan, seperti gambar yang di bawah ini. Langkah selanjutnya, isilah data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh, seperti tampilan yang ada pada gambar. Selanjutnya, untuk menjalankan prosedur ini, kita klik menu, kemudian pilih Analyze, kemudian Compare Mens, lalu klik Independent, kemudian Sample T-Test. Yang langkah selanjutnya, masukkan variabel konsentrasi NO3 pada tes variabel dan perairan pada kotak grouping variabel. Kemudian klik Define Group, masukkan nilai variabel perairan pada grup 1 dan 2. Setelah itu, klik Continue sehingga kembali ke kontak dialog independen, Sample T-Test. Kemudian klik Option, pilih tingkat kepercayaan 95% dan exclude case analysis by analysis dipilih. Kemudian klik Continue dan OK, seperti pada gambar di bawah ini. Next. Contoh soal selanjutnya mengenai pengamatan yang dilakukan pada laju pertumbuhan diameter karang A, Formosa di awal dan di akhir perlakuan selama 4 bulan penelitian di Bak Bioro. Hasilnya adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat pada gambar, di mana diameter karang sebelum dan sesudah. Langkah-langkahnya, yang pertama, buka lembar kerja baru. Caranya pilih file, kemudian masuk ke new, isikan data variabel sesuai dengan data yang diperlukan.
Setelah itu, isilah data pada data view sesuai dengan data yang diperoleh. Langkah selanjutnya untuk menjalankan prosedur ini, kita harus menuju menu, kemudian pilih analisis, kemudian compressments, kemudian klik parent sample t-test. Langkah yang kelima, klik variabel sebelum dan sesudah secara berurutan sehingga kedua variabel tersebut terblok. Kemudian tekan tombol panah sehingga pasangan tersebut muncul pada kotak parent variabel. Langkah keenam, klik option sehingga secara default tingkat kepercayaan 95% dan exclude case analysis by analysis terpilih. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK, seperti pada gambar yang tertera di bawah ini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia Nanda. Regresi linear satu variabel independen. Regresi linear satu variabel independen. Contoh soalnya yaitu pengamatan dilakukan pada udang putih yang dipelihara di 12 kolam yang berbeda, masing-masing 45 ekor di laboratorium lebih dari 2 bulan sampai tumbuh menjadi juvenile. Masa tumbuh mencapai 1,39 sampai dengan 25 gram dan panjangnya mencapai 6,25 sampai dengan 30 cm. Kondisi ini selama perlakuan suhu 25 derajat Celcius, salinitas 15 ppp, ppt, DO 5,86 sampai dengan 6,5 mg, pH 7,15 sampai 7,87. Perlakuan penambahan kalium dalam bentuk CDSO4 Mg dengan beda konsentrasi, kemudian diamati, dicatat survival rate-nya. Langkah-langkahnya yaitu pertama, buka file data yang akan dianalisis. Yang kedua, klik analisis, regression, dan klik linear. Maka kotak dialog klik linear regresi akan muncul. Yang ketiga, masukkan variabel survival rates dalam kotak independen dan variabel candimum dalam kotak independen. Yang keempat yaitu klik tombol statistik, maka secara default estimate di kotak regression dan mode fit terpilih. Anda dapat melakukan tambahan uji bila diperlukan. Next. Lalu klik tombol continue, maka akan kembali ke kotak dialog statistik. Setelah itu, klik option untuk menetapkan tingkat kepercayaan uji F. Masukkan nilai tingkat kepercayaan pada kotak entry, lalu klik continue, selanjutnya klik OK. Seperti gambaran di bawah ini, dan adalah tampilan outputnya. Interpretasi regresi linear satu variabel independen. Kolom R di tabel model summary adalah koefisien dari Pearson 0,97 yang menunjukkan tingkat hubungan yang tinggi antara variabel. Seperti gambaran di bawah ini, tabel ANOVA memaparkan uji linear. Hipotesis tidak terjadi hubungan linear antara variabel survival rates dan konsentrasi kalium. A1. Terjadi hubungan linear antara variabel survival rates dan konsentrasi kadmium. Jika F kurang dari F tabel, maka HO diterima. Jika F hitung besar dari F tabel, maka HO ditolak. Atau jika sigma besar dari A, maka HO diterima. Jika sigma kecil dari A, maka HO ditolak. Dalam hal ini, ACMP sigma 0,00 kurang dari A kurung 0,05, maka HO ditolak jika terdapat hubungan linear antara variabel konsentrasi kalium dan survival. Seperti gambaran di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk keterangan tabel koefisien memaparkan uji koefisien. Hipotesis
HO, koefisien regresi tidak signifikan. H1, koefisien regresi signifikan. Jika hitung lebih kecil tabel, maka HO diterima. Jika T hitung lebih besar, maka HO ditolak. Atau jika sigma lebih besar A, maka HO diterima. Jika sigma lebih kecil, maka HO ditolak. ASYMP sig 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Jadi koefisien regresi signifikan. Model persamaan regresi linear yang terbaik adalah Y sama dengan 59.909 kurang 17.399X. Untuk kesimpulannya, untuk membuat pilihan antara uji parametrik dan non-parametrik tidaklah mudah bagi seorang peneliti yang melakukan analisis statistik. Untuk melakukan hipotesis, jika informasi tentang populasi benar-benar diketahui melalui parameter, maka tes dikatakan sebagai uji parametrik. Sedangkan jika ada pengetahuan tentang populasi yang diperlukan untuk menguji hipotesis pada populasi, maka tes yang dilakukan dianggap sebagai tes non-parametrik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.